ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Apa kabar hari ini semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semuanya sehat ya? Sehat. Oke, kumpulin absen dulu. Andi Putra, Hadir. Dafa, Hadir. Aseli, Hadir. Alkalifi, Hadir. Angelna, Hadir. Atia, Cinta, Hadir. Datu, Hadir. Fadil, Hadir. Tili, Hadir. Dina, Hadir. Galuh, Hadir. Gisel, Hadir. Jovel, Hadir. Julia, Kansa, Hadir. Arzi, Hadir. Lauret, Rafif, Hadir. Ahmad, Hadir. Zaki, Hadir. Tiara, Hadir. Rara, Hadir. Danu, Hadir. Safia, Hadir. Gendes, Hadir. Talita. Hadir. Masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah lengkap masuk semua. Baik anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Bu Purin ya. Hari ini kita akan belajar tentang P5. Apa kepanjangannya P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, di pembelajaran Pancasila ini diharapkan anak-anak nanti memiliki profil atau karakter atau sikap sebagai seorang pelajar Pancasila. Ada berapa karakternya atau profilnya? Apa saja? Coba sebutkan. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Berpikir kritis, bernalar kritis ya. 5. Kreatif dan 6. Mandiri. Ya, jadi anak-anak nanti diatur bisa punya 6 profil. Ya, ngerti anak-anak? Oke, hari ini kita akan belajar proyek P5. Temanya gaya hidup berkelanjutan. Ya, anak-anak ya? Gaya hidup berkelanjutan. Topiknya tentang retik. Retik itu singkat. Kepanjangannya adalah recycle to aesthetic. Tahu anak-anak recycle to aesthetic? Belum, apa Bu? Estetiknya apa? Apa sih estetik artinya? Siapa tahu artinya estetik? Indah. Recycle. Daur ulang yang indah. Ya, biar recycle estetik itu topik kita hari ini. Ya. Nah, sebelum kita mengerjakan proyek, kita akan belajar pengenalan dulu tentang sampah. Ya. Nih, murid punya slide, coba dilihat di depan. Pengenalan dulu, pertama tentang sampah. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat mengenal pengertian sampah dengan baik. 2. Siswa dapat membedakan jenis-jenis sampah dengan baik. 3. Siswa mengenal manfaat sampah dengan benar. 4. Siswa mengetahui bahaya sampah dengan tepat. 5. Siswa dapat memanfaatkan sampah dengan baik. Nah, ini tujuan pembelajaran kita adalah ya, ini nanti yang harus dikuasai atau dimengerti oleh anak. Nah, ya, sekarang mungkin mau tahu sampah atau enggak? Tahu. Apa ya sampah itu? Daun, kain, Kering, plastik, daun kering, plastik. Yang sudah tidak diapakan? Jenis sampah. Yang sudah tidak dipakai, itu namanya sampah. Ya, pinter. Coba perhatikan ke depan ya. Jadi sampah, pengertiannya sampah. Apakah sampah itu? Ya, sampah itu secara umum adalah sisa hasil kegiatannya manusia sehari-hari ya, yang sudah tidak dimanfaatkan. Kapan sampah itu dihasilkan? Diproduksi setiap kapan sampah itu? setiap hari. Tiap hari Bu ya, tiap hari ada sampah di rumah, ada sampah di sekolah. Sampahnya banyak. Nah, itu ya tentang sampah. Kemudian anak-anak tahu
terurai secara alamiah di alam. Sampah organik itu sampah sisa dari makhluk hidup, baik hewan maupun manusia maupun tanaman ya, yang bisa terurai secara alam. Terurai itu apa sih anak? Terurai itu maksudnya bisa diuraikan secara alami, bisa tidak ada bekasnya, gitu ya. Itu sampah organik. Jadi sisa dari makhluk hidup baik hewan, tumbuhan maupun manusia yang bisa terurai secara alami. Gak perlu didaur ulang, iso habis sampahnya, bisa nggak ada bekasnya, gitu ya. Apa contohnya sampah organik? Coba tanya. Ada yang tahu? Nah, sampah organik nih gambarnya apa ini? Contohnya apa kira? Ini gambar apa sih? Sisa makanan. Sisa makanan. Makanan nggak habis, itu ya. Mama masak, oncek-oncek sayur, ya, oncek-oncek buah, kulitnya telur. Itu contoh sampah organik, ya. Itu kan hasil dari kegiatannya manusia ya. Tuh yang alami terurainya. Kemudian sampah anorganik. Apa kalau sampah anorganik? Sampah organik tidak dapat terurai secara alami, materialnya tidak berasal dari alam, melainkan hasil olahan dari bahan tertentu. Sampah anorganik, sampah organik, sampah alami ya Nana ya. Kalau sampah anorganik, sampah yang tidak alami, tidak dihasilkan dari manusia secara alami ya. Nah itu yang merupakan hasil olahan dari bahan sintetik tertentu yang biasanya sulit terurai, bisa terurai tapi lama sekali. Ya, sintetik itu buatan. Ya, ini kalau sampah anorganik itu bisa terurai, tapi terurainya dalam waktu yang lama, tidak alami. Ya, harus diolah dulu, harus diikat dulu baru bisa. Itu bedanya dengan organik. Ya, apa contohnya sampah anorganik? Contohnya anorganik apa? Plastik, botol, apa lagi? Kain, kertas. Nah, itu contoh sampah-sampah anorganik. Itu kan tidak alami ya anak-anak ya. Plastik, botol plastik dari plastik ya. Kertas juga dibuat tidak alami ya, melalui sintetis itu ya. Ya ini sulit terurai. Pasti ada bekasnya. Betul? Kalau makanan dibuang di tanah, jadi tanah, jadi pupuk ya. Kalau botol dibuang di tanah, apakah bisa terurai? Bisa? Nggak bisa, botol plastik itu loh. Kamu buang di tanah, sampai setahun bentuknya tetap apa? Tetap botol kan? Nah itu artinya tidak bisa terurai atau lama terurai. Paham ya? Yang ketiga, sampah berbahaya atau B3, yaitu apa? Sampah-sampah sampah khusus yang perlu ditangani secara khusus pula. Apa contohnya? Nih, apa ini anak-anak? Pensil. Ini gambarnya apa? Baterai, lampu bekas, barang-barang elektronik yang sudah rusak, misal gini rusak, radio rusak, lampu yang sudah rusak, TV, baterai yang sudah nggak dipakai ya, itu termasuk ke dalam sampah B3. Kira-kira bisa terurai nggak? Bisa terurai seperti makanan nggak? Tidak bisa, makanya perlu penanganan khusus. Jenisnya anak sudah mengerti belum tentang sampah dan jenis-jenis sampah. Ya, ada berapa macam sampah? Ada apa saja? Organik, anorganik, bisa. Yang bisa terurai sampah apa secara alami? Organik, Yang tidak bisa terurai secara alami? organik dan B3. Organik dan. Kira-kira apa tujuannya memanfaatkan kembali sampah? Siapa tahu? Apa? Uang. Oh, menghasilkan uang. Dijual pun hasil daur ulangnya ya? Bisa meningkatkan itu. Gimana? Memanfaatkannya.
Kalau sampah tidak dikurangi di dunia ini akan menimbulkan bahaya, akan menimbulkan bencana. Apa saja bahaya sampah yang menumpuk? Lihat di slide. 1. Memperparah perubahan iklim. Tahu iklim? Iklim itu apa sih, Bu? Cuaca. Kamu sekarang merasakan panas? Panas sekali ya. Suhu, Bu, tiap hari suhu. Nah, itu bisa akibat dari sampah yang menumpuk ya. Sampah menumpuk, tidak diolah, akhirnya dibakar. Pernah lihat pembakaran sampah? Apa akibatnya lembakan sampah? Keluar apanya? Asapnya banyak ya, membumbung ke atas langit sehingga mempengaruhi lapisan ozon yang ada di langit, sehingga iklimnya menjadi panas. Ozonnya bolong. Ozon itu apa sih? Ozon itu yang melapisi bumi kita. Ya, dari pancaran sinar matahari yang sangat berbahaya. Nah, kalau ozonnya bolong, ya gimana efeknya? Menjadi panas suhu ya, Nana ya. Itu sampai numpuk terus nggak dibakar tok. Asapnya merusak iklim, menyebabkan perubahan iklim. Kan ya? Yang kedua, merusak pemandangan dan lingkungan, betul enggak? Misalnya di kelas ini sampai atau di sini jok kono, kira-kira gimana? Gak enak Bu, risih Bu lihatnya ya. Ini misalnya di halaman sekolah nggak disapu, kotor kabeh, habis makan sampahnya di sana nggak dibersihkan. Enak nggak dipandang? Enggak. Ya, yang ketiga menyebabkan masalah kesehatan, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup yang lain. Sudah jelas ya. Kalau sampah numpuk menyebabkan apa? 1. Hidung. Kok hidung? Bau. Yang kedua pasti banyak hewan apa? Sini sampah itu. Lalat. Lalat itu membawa ke penyakit. Ya, habis tinggal di sampah, lalatnya mimper-mimper tinggal dimakan, terus dimakan. Itu ya. Paham ya Nana ya? Jadi pemanfaatan sampah itu untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di bumi sehingga tidak membahayakan bagi kehidupan yang ada di alam semesta. Di sini anak-anak paham? Ya, kita lanjut. Oke, setelah itu setelah anak tahu bahwa sampah itu harus dikurangi, sampah itu bahaya kalau numpuk. Kira-kira apa yang kamu lakukan anak-anak untuk mengolah sampah? Kira-kira apa yuk? Nah, dengan cara 3R. Sudah kenal 3R belum? Belum? Nah, coba lihat di slide 3R. Itu adalah reuse, dan recycle. Reuse itu menggunakan kembali sampah secara langsung dengan fungsi yang masih sama atau fungsi yang beda. Misal, botol aqua kamu gunakan untuk tempat minum, nanti diisi ulang lagi. Ya, iya. Kemudian reduce, pengurangan. Reduce itu bacanya reduce ya. Reduce adalah pengurangan segala kegiatan yang dapat menimbulkan sampah. Apa contohnya? Mengurangi penggunaan plastik. Sekarang di mana-mana kurangi ya. Di Indomaret nggak ada kreseknya. Pernah? Nah, itu dalam rangka mengurangi jumlah sampah plastik, pakai kain, pakai kertas ya. Terus kamu ke sekolah bawa bekal, bawa tempat bekal atau kotak makan ya. Nah, itu untuk mengurangi sampah ya. Nah, kemudian anak-anak makanannya diapakan supaya tidak menimbulkan sampah? Dihabiskan supaya tidak menimbulkan sampah sisa bekas manusia. Paham ya? Anak-anak bawa tempat minum sendiri, tumbler, botol, tupperware untuk mengurangi sampah plastik. Nah, itu reduce ya. Kemudian recycle itu daur ulang. Recycle adalah pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahap pengolahan. Recycle itu mengolah kembali sampah menjadi bentuk yang berbeda, yang bernilai estetik tadi, yang indah, ya, yang bisa
bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari dan bisa meningkatkan kegiatan ekonomi. Tadi kata lagi dijual boleh, hasilnya bagus, pinter. Itu recycle. Itu ya anak-anak ya. Nah, dari sini. Oke, sekarang anak-anak diberi tugas sama Bu Luli untuk mengerjakan LKP. Apa dulu LKP-nya? Ya. Namanya ditulis satu-satu. Singkat bisa. Solusi bisa ditarik ke material. Jenis sampah bagus, tidak bisa terurai. Solusi bisa menjadi mainan. Jenis sampah daun kering, bisa terurai. Solusi bisa menjadi garam. Jenis sampah kain luka, tidak bisa terurai. Solusi bisa menjadi jenis sampah kotoran hewan, bisa terurai. Solusi menjadi hidup. Jenis sampah kantong becek, tidak bisa terurai. Solusi Ya, tangan untuk kelompok satu. Ya, sampah yang tidak terurai, sampah yang bisa terurai. Ini sudah merupakan contoh sampah anonim ya, plastik ya. Kemudian ada peralatannya, ada pena, ada kertas kado, ada double tip, ada putih, ada oligat dan juga. Nah, ini anak-anak akan memanfaatkan sampah botol plastik menjadi tempat pensil ya, bisa dimanfaatkan ketika di kelas untuk menyimpan tempat pensil. Nah, di papan, di layar, nanti akan ada beberapa contoh bentuk tempat pensil yang bisa kalian contoh ya. Karena buat ini, nanti ya. Nah, bisa seperti ini atau ini. Simpel ya caranya ya anak ya. Ini caranya nanti di botol dipotong ya. Coba ini botolnya satu. Ya, ini bisa dipotong nanti pakai kulit ya. Kemudian ditempeli double tip. Tahu enggak ini? Tahu. Luasnya boleh balik ya. Habis ditempel double tip itu kan dipendek. Ya, ditempel sama oligatnya, kertas kadonya atau sedotan. Mengerti? Hias dengan hiasan yang bermacam-macam. Boleh jatuh di buku di papan, boleh beda. Kalau belum, dimulai. Anak-anak kalian belajar cara ngomong. Ada yang gunting, ada yang masak double tip. Yang sama ya. Pertama Oke anak-anak,
Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, silakan Fadil teman-temannya dibentuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.